kamu kenapa kalau jualan, dari 10 yang customer kamu udah kamu presentasi, kenapa yang closing cuma 2? Kenapa kamu nggak bisa closing sampai 8 atau 9? Salah satu tekniknya adalah kamu nggak ngerti teknik komunikasi yang benar. Di teknik komunikasi itu banyak komponen yang akan menentukan tingkat closing. Apa saja itu? Ukuran kesuksesan sebuah penjualan itu adalah berapa banyak konversi, berapa banyak closing. Kamu udah ketemu 10 klien, 10 customer, 10 prospek. Tapi kenapa yang closing cuma 7 atau 8? Bukan produkmu yang nggak laku, tapi teknik closingmu yang salah. Nah, di sini salah satu teknik closing yang benar adalah kamu harus menguasai skill komunikasi. Ada sebuah survei mengatakan bahwa skill komunikasi itu 7% berasal dari kata-kata, 38% dari nada suara. Jadi kalau nada suaramu itu terlalu tinggi, ya itu juga customer merasa tidak nyaman. Jadi nada suara itu, makanya ini saya juga punya banyak seorang dokter. Kenapa dokter tuh rame? Anda tahu nggak sih orang ke dokter tuh ngapain? Orang sakit. Nah, orang sakit itu ke dokter cari apa? Cari sembuh. Ternyata ini ada survei ya. Saya itu punya seorang dokter murid saya. Kenapa rata-rata pasien yang datang ke dia tingkat kesembuhannya itu 7-80%. Setelah saya survei, salah satunya ternyata suara daripada dokter itu menenangkan. Jadi kadang-kadang penyakit itu seringkali bukan karena masalah virus dan bakteri, tapi seringkali karena anxiety atau kecemasan. Dan dengan mendengarkan nada suara yang menenangkan dari dokter itu, 80% dia udah sembuh sebelum minum obat. Nah ini benar. Ternyata 38% dari kata-kata, nada suara, dan 55% dari body language atau bahasa tubuh. Nah teman-teman, saya beritahu, kalau kalian itu tidak tahu teknik presentasi yang baik. Jadi contoh gini, kamu jualan barang. Ya barang ini adalah sebuah produk bagus. Saya yakin kalau filter udara ini kamu pakai, nanti ruangan kamu akan bersih dan oksigen kamu akan bagus. Kalau kamu gaya presentasinya seperti itu, saya jamin kamu itu bicara kayak robot. Apa bedanya besok pakai sales robot aja? Ya, tetapi yang kamu hadapi itu manusia. Manusia itu juga perlu bahasa manusia. Dan manusia itu juga ada yang namanya body language, ada yang namanya auditory, ada yang namanya kinestetik, ada yang namanya visual, ya itu ada namanya banyak faktor. Dan ketika kamu bicara, visualnya nggak dapet, auditorinya nggak dapet, kinestetiknya nggak dapet, maka otomatis presentasi kamu gagal. Oleh sebab itu, bagaimana kamu hari ini bisa membuat presentasi itu sukses? 83% orang beli, itu karena orang nyaman dan suka sama kamu. Nah 83% ini awal aja, skill awal komunikasi aja, kamu nggak menguasai. Bagaimana si pasien atau si customer atau si calon buyer kamu, hari ini itu bisa terjadi closing sales. It is impossible. Oke, makanya kamu harus menguasai bagaimana bahasa tubuh yang baik, kamu harus menguasai bagaimana skill komunikasi yang baik, kamu harus menguasai nada bicara yang baik. Apalagi kita hidup di Indonesia. Ya kan? Di Indonesia itu 40-50% mayoritas penduduk orang Jawa. Orang Jawa itu kalau bicara terutama Jawa Tengah halus. Kayak Presiden ke-7 kita, Pak Joko Widodo. Itu cara bicaranya nadanya tenang, datar, meneduhkan, tidak menciptakan kegaduhan. Tetapi sukses jadi presiden selama 10 tahun. Dan itu teknik komunikasinya memang bagus sekali. Ya kan, meskipun presiden kita sekarang teknik komunikasi yang meledak-ledak, tapi bahasa tubuhnya itu bagus. Nah, itu juga teknik komunikasi yang luar biasa. Oleh sebab itu, kalau kamu ingin penjualan kamu meningkat, skill komunikasi itu penting banget. Itu akan membuat customer kamu nyaman, dan 83% penjualan sudah akan terjadi sebelum presentasi dimulai. Bahkan 17% sisanya, baru dia dengerin produknya. Kalau dia merasa butuh dengan produk itu, pasti dia akan beli. Jangan-jangan kamu nggak menguasai skill komunikasi ini. Betul bukan?